Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana keadaannya semuanya teman-teman di mana saja berada? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oh ya teman-teman, saya punya ini ember bekas dulunya buat menyaring itu ya, ikan lele seperti itu. Nah sekarang karena ini sudah tidak terpakai dan sudah banyak yang sobek nih ya, ini kami manfaatkan untuk menanam ya. Dan sekarang saya mau menggunakannya untuk menanam cabai. Cabainya cabai keriting ya. Nah karena ini banyak lubang-lubangnya di bagian bawah, jadi kami beri plastik dulu ya di bagian bawahnya yang sudah kami lubangi tentunya. Dan untuk di bagian dasarnya seperti biasa saya beri dengan daun-daun. Tadi habis nyapu-nyapu bersih-bersih banyak daun-daun, jadi kami letakkan di bagian dasar. Baru di atasnya saya beri campuran dari tanah, pupuk kandang dan juga sekam ya. Dengan komposisi 1:1:1. Dan sebelumnya saya sudah menyemai cabai keritingnya. Nah cabai keriting itu bentuknya seperti ini ya, daunnya kelihatan beda ya sama cabai rawit yang pedas itu. Kalau cabai keriting itu lebih tinggi ya posturnya. Sudah saya tanam persemaian cabai keritingnya. Saya isi 3 tempat ya. Satu tempatnya saya beri 2 tanaman cabai, jadinya 6 ya. Jadi satu bak ini saya buat untuk menanam 6 tanaman cabai keriting. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin berkebun sendiri di rumah, di sini kami Taman Inspirasi menyediakan berbagai macam jenis sayuran ya, mulai dari cabai-cabean, tomat, sayuran hijau, bayam, kangkung, dan masih banyak lagi ya. Ini kami Taman Inspirasi menyediakan semuanya dengan harga terjangkau, terutama yang berkebun di lahan sempit ya. Karena selain benih sayurannya, kami juga menyediakan pupuknya. Teman-teman bisa order langsung benih sayurannya plus pupuknya ya, supaya lebih lengkap. Untuk informasi lengkapnya, untuk pemesanannya teman-teman bisa cek di link deskripsi ya. Habis pindah tanam harus segera disiram dengan air yang banyak ya, supaya tidak cepat layu. Usia 3 minggu setelah tanam, tanaman cabainya sudah banyak daunnya dan sudah memunculkan tunas-tunas biru. Nah ini saatnya saya mau pangkas pucuk ya, apalagi ini sudah terlihat ada tanda-tanda terkena keriting daun ya, jadi saya pangkas saja. Setelah pindah tanam, saya sudah memberikan PSB ya, jadi ini pupuk khusus di spray, pupuk cair khusus di spray, dan baiknya kalau menyepray itu di pagi hari saja ya. PSB itu fotosintesis bakteria. Dan untuk menjaga kelembapan media tanam, jangan lupa pagi dan sore harus rajin kita siram ya, kalau di musim kemarau. Tapi kalau misalnya musim hujan ya kita menyesuaikan saja ya, kalau sudah lembab tidak perlu disiram. Tanaman cabai sudah memasuki masa generatif ya, sudah muncul bunga dan bakal buahnya sudah terlihat banyak ya.
Tapi ini saat menanam cabai keriting ini sudah mulai musim hujan ya. Jadi setiap hari terguyur hujan. Kami harus merawatnya lebih intensif ya. Seperti misalnya saya harus rajin-rajin memangkas daun-daun, kemudian mencabuti gulma-gulma, dan juga memberikan pupuk kalsium ya, supaya ini lebih kuat terhadap hama dan penyakit, serta untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Karena di musim hujan itu kan kelembapannya terlalu tinggi, nanti kalau ini tanamannya terlalu limbun, media terlalu lembab, itu hama dan penyakit itu mudah menyerang, terutama jamur ya. Saya juga menambahkan cangkang telur yang sudah kami hancurkan, diremat kasar di media tanamnya. Ini yang pertama untuk menghalau hama siput dan juga slug ya, yang suka makan daun seperti itu. Sekaligus kalau cangkang telur itu bisa menambah unsur kalsium pada tanaman ya, supaya tanamannya itu lebih sehat. Nah, untuk melebatkan buah sendiri ya, saya berikan pupuk fruit top ya, dari kami buat sendiri ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas buah ya. Jadi selain untuk melebatkan tanaman cabenya ya, buah cabenya, ini juga agar buah cabenya itu kualitasnya lebih bagus ya, lebih mengkilap, lebih sehat juga buahnya, dan lebih berisi. Di usia 3 bulan, cabai keritingnya sudah mulai berbuah banyak. Sebagian nih sudah ada yang merah juga. Nah, kami ini memanennya itu dari sedikit ya. Mulai dari yang kalau ada yang merah sedikit, baru kami panen. Penyakit yang sering menyerang tanaman cabai di musim hujan itu ya, daunnya itu kuning seperti ini. Ini karena kelembapan terlalu tinggi juga. Jadi daunnya sering kuning, terkena jamur seperti ini. Nah, ini kalau kami antisipasinya langsung pangkas saja ya daun-daunnya seperti ini, dan kami buang jauh-jauh daunnya. Jadi itu antisipasi pertama ya, untuk pencegah penularan hama dan penyakit. Kami pangkas daun dan batang yang sudah tidak produktif, dan juga daun-daun yang sudah terserang penyakit. Dan inilah tanaman cabai keriting di usia 3,5 bulan ya. Tanaman cabai keritingnya sudah siap dipanen, sudah banyak yang merah-merah ya. Kita tinggal petik ya. Kalau biasanya kami panen cabai keriting itu sesuai kebutuhan ya. Kalau memang membutuhkan yang hijau, kami petik yang hijau. Tapi kalau memang membutuhkan yang merah saja ya, kami petik yang merah saja. Dan sahabat semuanya, itu tadi ya cara menanam dan merawat cabai keriting di barang-barang bekas. Dan kami mohon maaf jika ada tutur kata ataupun penyajian video yang mungkin kurang berkenan di hati rekan sekalian. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.